Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada sesi kali ini adalah mengenai evaluasi solusi. Jadi, setelah Anda mengembangkan solusi, Anda perlu melakukan evaluasi apakah solusi tersebut sudah bekerja as intended atau belum. Selanjutnya, Anda juga perlu memeriksa apakah solusi tersebut sudah cukup efisien. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menyadari betapa pentingnya melakukan evaluasi terhadap solusi yang Anda sudah hasilkan. Sub-subtopik yang akan dibicarakan pada sesi ini antara lain, yang pertama adalah latar belakang pentingnya melakukan evaluasi dengan melihat beberapa kasus nanti. Kemudian kita juga akan menyinggung tentang testing sedikit. Dan yang terakhir, langkah-langkah atau ya secara umum ya, in general, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan atau error, kira-kira seperti itu. Mari kita mulai. Kita akan mulai dari melihat beberapa kasus yang diakibatkan oleh kurang komprehensifnya evaluasi dari solusi yang dihasilkan. Nanti ada juga solusi saya yang ternyata karena kurang dievaluasi jadi salah ya. Oke, kita mulai satu-satu dari yang pertama. Ini berita pertama dari NASA. Jadi NASA ini mengirimkan sebuah orbiter pada tahun 98 ya, dan kasusnya ini meledak di tahun 99. Jadi NASA ini mengirimkan sebuah orbiter kayak satelit gitu ya, yang orbit di Mars ya. Tujuannya untuk melakukan observasi climate atau iklim di Mars. Jadi mungkin ada dari Anda yang rindu kampung halaman, mungkin gitu ya, Anda bisa nebeng ke orbiter ini ya, ke Mars. Jadi Mars orbiter ini ternyata setelah di launch ya, setelah diluncurkan, ternyata terjadi miskomunikasi atau lebih tepatnya lost communication. Jadi orbiter ini tidak bisa di remote lagi, dikontrol dari eh, dari ground space-nya si NASA gitu, dari markasnya NASA. Jadi karena nggak bisa dikontrol, akibatnya ya si orbiter ini nggak tahu kemana karena nggak bisa dikontrol ya. Apakah dia crash, apakah dia jatuh ke planet Mars, atau dia masih ada di ruang angkasa, nggak ada yang tahu. Nah, ternyata kesalahan yang disebabkan oleh adanya mismatch ya, tidak matchnya antara satuan yang digunakan oleh si orbiter dengan satuan yang digunakan oleh ground ini ya, markasnya si NASA gitu ya. Jadi eh, si si orbiter ini menggunakan satuan ini ya, satuan apa namanya, English ya, masih tahu ya satuan English itu yang seperti feet gitu ya, kemudian inci, kemudian apa lagi ya, pound gitu ya, berat ya untuk sorry bukan berat, massa ya, untuk massa gitu ya, itu satuan English yang agak imperial, yang agak jadul. Nah, sementara yang ground space-nya si NASA itu menggunakan metrik yang sudah internasional, yang kayak menggunakan meter, menggunakan gram, menggunakan apa lagi ya, mol, kayak gitu ya. Jadi ada miss di sana. Jadi ada data yang ketika dikirimkan itu maknanya adalah inci, tapi ketika dibaca dalam satuan meter. Jadi salah, miss dia. Bayangkan misalnya Anda diukur ya tinggi badannya. Oh, tinggi badannya eh, 171 cm atau 1,7 meter, kira-kira seperti itu. Lalu yang dikirimkan, ketika dikirimkan datanya, ternyata yang menangkap itu adalah 1,7 inci. Itu kan pendek ya, 1,7 inci paling segini. Nah, itu miss di sana. Jadi makna makna dari data itu menjadi berbeda. Nah, itu adalah penyebab dari loose communication ya si Mars Climate Orbiter ini. Itu sangat memalukan sebenarnya ya. Jadi ya itu kasus yang real. Anda bisa lihat nanti penjabarannya di video yang ada di link di bawah ya. Anda bisa coba nanti lihat di sana. Itu dijabarkan lebih rinci lagi. Tapi di sini intinya adalah adanya misevaluation. Jadi tidak dievaluasi pada bagian conversion apa namanya, value tadi ya. Jadi ketika si orbiter itu mengirimkan sebuah value, ternyata tidak dilakukan
langkah-langkah yang cukup sehingga konversinya ke ground space itu benar, ya. Jadi ada miss di sana, akibatnya ya uang terbuang ya. Ini jutaan dolar yang terbuang, sekitar 100 sekian juta dolar. Bayangin pada tahun 98 itu banyak banget itu. Nah, itu contoh kasus yang pertama. Kita lihat contoh kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah Boeing ya, kasus pesawat Boeing 737 Max. Jadi pesawat ini crash ya. Jadi kalau Anda masih ingat, dulu pernah ada sekitar 2018 itu ya, ada pesawat Boeing yang jatuh di Selat Sunda kalau nggak salah, dari Jakarta menuju ke arah Sumatera. Itu pesawatnya crash. Kemudian pesawat crash juga ada di Ethiopia, pesawat jenis yang sama, 737 Max. Itu buatannya Boeing. Nah, ternyata si Boeing ini, kesalahan yang terjadi adalah adanya sebuah software di dalam pesawat ini yang ditujukan untuk melakukan atau menghindari terjadinya stall pada pesawat. Jadi pesawat itu kan kalau terbang kan gini ya, naik ya. Nah, terus kondisi stall itu ketika kondisi pesawat itu seperti ini, ya. Jadi dia melawan gravitasi, kemudian dia bisa jatuh, gitu ya. Itu stall. Nah, jadi software ini tujuannya adalah untuk membuat supaya nose dari pesawat itu stabil, gini ya. Nah, jadi karena dia naik, maka si software ini membuat supaya dia stabil begini. Nah, tapi ternyata si software ini tidak bekerja dengan baik. Akibatnya pada kondisi yang stabil pun dia bikin nose down ya, hidungnya turun, hidung dari pesawat itu turun begini. Nah, dampak negatif dari hal ini adalah ya si pesawat itu akhirnya tidak bisa dikendalikan oleh si pilot dengan baik dan crash. Nah, itu adalah contoh kasus di mana software juga berperan dalam hilangnya nyawa manusia, kan bahaya banget ya. Jadi itu contoh yang kedua. Nah, kalau tadi contoh yang pertama si Mars Orbiter itu cuman masalah duitnya hilang 100 juta dolar misalnya, hilang ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada nyawa di sana. Tapi di kasusnya Boeing ini nyawa. Jadi sudah kejadian 2 kali ya, di Indonesia dan di Ethiopia. Itu 2 kasus yang sama dengan pesawat yang sama. Jadi kasusnya disebabkan oleh software yang ternyata tidak cukup diuji, tidak cukup dievaluasi. Dampaknya adalah sangat fatal, severe. Nah, kita lihat contoh kasus yang ketiga. Contoh kasus yang ketiga ini adalah kasus kita yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya mengenai rekursif. Di sini saya melakukan sebuah kesalahan ya, di mana seharusnya saya melakukan perkalian pada bagian yang ini. Nah, ternyata saya mungkin pada saat create solusi ini, mungkin dalam kondisi agak ngantuk mungkin, atau pikiran terpecah, atau saya salah pencet ya, hanya salah pencet saja. Saya mungkin fokus tapi salah pencet, typo gitu ya. Jadi harusnya saya menekan tombol kali, tapi yang saya tekan adalah tombol jumlah, dan dampaknya adalah solusi ini tidak benar. Nah, kenapa solusi ini tidak benar? Tapi ketika kita cek benar, ya itu mungkin nasib, ya. Pas lagi nasib, pas kelihatan benar. Karena pas kita jumlahkan 3, 2, 1, itu kan 6 ya. Sementara kalau kita kalikan 3 kali 2 kali 1 juga 6. Jadi kebetulan kasus yang saya ujikan ke dalam solusi ini ternyata benar, ya. Tapi kalau kita menggunakan konfigurasi yang lain tentu akan jadi salah. Misalnya saya masukin 4 gitu ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu tidak akan sama dengan 4 tambah 3 kali tambah 2 tambah 1. Itu akan jadi berbeda. Nah, ini contoh evaluasi yang kurang komprehensif yang saya lakukan. Jadi semua orang bisa melakukan kesalahan, termasuk Anda. Nah, tapi kita bisa melakukan langkah-langkah yang cukup sedemikian rupa sehingga kita bisa menekan terjadinya kesalahan yang tidak perlu. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus yang diakibatkan oleh evaluasi yang kurang komprehensif. Bukan tidak dilakukan tapi kurang komprehensif. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kita akan coba lihat dari sudut pandang mana saja sebaiknya sebuah solusi itu dievaluasi. Secara umum ada 2.
Jadi dari sudut pandang efektivitas dan efisiensi. Efektivitas lebih ke melihat apakah apa yang diharapkan itu sudah dipenuhi oleh si solusi. Kalau ada bagian yang belum terpenuhi, berarti belum efektif. Untuk menguji apakah sebuah solusi sudah efektif, kita bisa melakukan beberapa atau serangkaian testing ya. Jadi kalau saya masukin ini harusnya outputnya ini, kalau saya masukin ini harusnya outputnya ini, kira-kira seperti itu. Itu untuk efektivitas. Yang kedua adalah efisiensi. Nah, efisiensi hanya diukur setelah sudah tercapai efektivitas. Kalau sudah efektif, baru kita ukur efisiensinya. Nah, efisiensi melihat ke seberapa banyak sih usaha atau cost atau sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai efektivitas itu. Jadi kalau misalnya sumber daya yang dipakai itu terlalu banyak menurut kita, nah itu namanya nggak efisien, ya. Jadi kalau mau efisien, kita harus lihat apakah untuk mencapai efektivitas yang kita inginkan, itu sumber dayanya sedikit atau minimal. Ya, jadi kita akan lihat dari sudut pandang efektivitas dan efisiensi. Tadi kita sudah lihat beberapa kasus yang diakibatkan oleh evaluasi yang kurang komprehensif. Ingat, bukan tidak dilakukan evaluasi, dilakukan, cuman kurang komprehensif. Kita sudah melihat bahwa ada dampak yang bahkan sangat-sangat membahayakan, ya sampai mengancam jiwa ya. Tadi yang pesawat jatuh, kemudian kalau orbiter itu kan cuman bakar duit. Terus kayak faktorial tadi ya, itu nggak terlalu berdampak sih, cuman salah ya. Yaitu kasus-kasus yang menunjukkan bahwa evaluasi yang kurang komprehensif memiliki dampak yang bisa sampai fatal. Nah, oleh sebab itu, kita harus melakukan langkah-langkah yang cukup untuk melakukan evaluasi, sehingga solusi kita bisa lebih, kita bisa lebih yakin lah dengan solusi kita bahwa solusi tersebut sudah berjalan as intended dan dengan tingkat efisiensi yang bisa kita terima, ya. Jadi kira-kira benang merahnya seperti itu. Kenapa kita perlu melakukan evaluasi? Berikutnya kita akan sedikit menyinggung mengenai testing. Mudah-mudahan si testing ini nggak tersinggung karena kita menyinggung. Pada dasarnya testing itu digunakan untuk mengevaluasi aspek efektivitas dari suatu solusi. Apakah solusi kita itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ini harapan saya, ini realisasinya atau realitanya, apakah ini cocok? Nah, kira-kira seperti itu. Apakah kenyataan itu sama dengan harapan? Kalau kenyataan sama dengan harapan, kita bilang oke. Tapi kalau kenyataan lain dari harapan, nah itu tidak oke. Nah, itu yang kita lakukan pada tahap testing untuk melihat apakah suatu solusi itu sudah efektif atau belum. Jika kita punya serangkaian testing, serangkaian pengujian, dan semua pengujian itu lolos, artinya semua pengujian itu tepat, ya, hasilnya sesuai apa yang di realita dengan di kenyataan, apa yang di realita dengan apa yang diharapkan, maka kita semakin confident bahwa solusi kita ini sudah efektif. Tapi kalau misalnya ada satu saja dari sebuah testing yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, artinya solusi kita ini belum efektif, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lihat ilustrasi ini. Jadi ada sebuah harapan, ya, ini ada seorang cowok, ya, dia berpikir, wah kalau saya nge-gym, nanti saya six pack-nya, ototnya di mana-mana, tumpah-tumpah, akan banyak cewek-cewek yang nempel kayak perangko. Itu harapannya. Tapi pada saat atau setelah dia nge-gym, yang terjadi kenyataannya adalah justru malah banyak cowok-cowok yang hinggap. Nah, ini kan artinya realitas tidak sama dengan ekspektasi atau harapan. Nah, ini kalau dites, ini artinya fail atau tidak sesuai, ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Secara garis besar idenya seperti itu. Nah, di sini saya tunjukkan sebuah ilustrasi juga untuk menunjukkan kepada Anda secara garis besar langkah-langkah dalam melakukan testing. Ini secara garis besar aja. Yang pertama kita punya ekspektasi, ya, lalu kita punya reality, lalu kita bandingkan apakah
realitas sama dengan harapan. Kalau sama, ya berarti dia as expected dan pass. Tapi kalau tidak sesuai, artinya dia not as expected, tidak seperti apa yang diinginkan, dan fail. Kita anggap fail. Artinya solusi kita belum apa? Belum efektif. Jadi nge-gym, ya, itu kan solusinya. Jadi nge-gym belum tentu, atau di kasus ini tidak, ya, tidak membuat cewek-cewek itu nempel kayak perangko, ya. Kita bisa cari solusi yang lain, misalnya dengan jadi programmer yang smart, gitu ya. Jadi Anda harus belajar visual programming dengan baik, nilainya bagus. Nah, itu nanti mungkin cewek-cewek nempel kayak perangko. Kira-kira seperti itu. Itu contoh ilustrasi aja. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai bagaimana sih cara kita untuk menghindari error. Terlebih dahulu kita perlu tahu error itu apa. Nah, error itu adalah sesuatu yang mengakibatkan si programmer atau solution maker salah dalam membuat solusi. Ya, jadi tidak sengaja si programmer ini jadi salah membuat solusi. Nah, yang menyebabkan dia salah membuat solusi itu disebut dengan error. Ada dua jenis error, ada yang disebut dengan logic dan syntax error. Nah, untuk logic error itu biasanya solusinya tetap bisa dieksekusi, ya. Jadi solusi yang dihasilkan tetap bisa dieksekusi, tapi hasilnya tidak sesuai. Nah, itu untuk logic error. Jadi pola lakunya itu salah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian ini bisa dideteksi dengan testing, ya, sekali lagi, dengan pengujian yang cukup, kita bisa deteksi, oh ini behavior-nya salah. Oh ini perilakunya tidak sesuai dengan harapan. Solusinya, ya. Jadi perlu diperbaiki. Yang kedua adalah syntax error. Nah, syntax error ini biasanya solusinya tidak bisa dieksekusi, baik secara parsial atau secara keseluruhan. Jadi ada bahasa pemrograman yang kalaupun ada mistype sedikit dia masih oke, dia masih jalan. Tapi ada bahasa pemrograman yang strict, kalau ada mistype dia akan menolak, ya. Itu untuk syntax error. Nah, syntax error ini bisa diperbaiki dengan sangat mudah, ya, apalagi kalau Anda pakai IDE, ya, Integrated Development Environment, itu bisa dibantu. Ini kamu salah ketik. Nah, ini bisa diperbaiki dengan mudah. Nah, itu perbedaan antara logic error dengan syntax error. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menghindari error? Nah, yang pertama, kita harus pahami persoalan dengan baik. Ini mintanya apa sih nih? Kita ngerti dulu, jangan langsung main hantam. Langsung aja kita buat solusi yang nggak bisa. Pahami dulu apa yang mau diminta. Ya, apa yang, kamu disuruh begini, 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 begini. Ya, dipikirkan dulu, ya, dianalisis. Kemudian setelah Anda paham betul dengan apa persoalannya, lalu bisa didesain solusi yang sesuai dengan permintaan, ya. Permintaannya seperti ini, berarti saya harus mendesain solusinya seperti ini. Apa langkah-langkahnya? Saya harus begini, 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 begini. Ya, didesain dengan baik. Nah, setelah pada saat proses desain, Anda harus hati-hati dalam memilih tipe data, gitu ya. Apakah tipe datanya ini sesuai apa tidak? Ini termasuk string atau ini termasuk integer atau yang lain, misalnya. Kemudian perhatikan control structure, ya. Misalnya Anda branching, itu perhatikan branchingnya seperti apa, menggunakan menggunakan perbandingan yang seperti apa, kira-kira seperti itu. Lalu repetisinya menggunakan repetisi apa yang paling cocok, mana yang paling singkat, dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan input, ya. Apakah input yang dimasukkan oleh user itu sudah ditangkap dengan benar? Apakah input dari user itu sudah diproses dengan benar? Jadi hati-hati dengan input dari user. Yang terakhir adalah melakukan validasi, ya. Validasi pekerjaan Anda dengan melakukan testing. Oke, saya sudah punya ini solusi nih. Ya, Anda harus tes, ya. Gunakan beberapa tes skenario, ya, test case yang menurut Anda bisa mencerminkan perilaku dari solusi Anda. Apakah perilakunya sudah benar atau belum, ya. Jadi Anda bisa lebih confident apakah ini sudah efektif atau belum solusi Anda. Materi ini adalah materi yang terakhir pada mata kuliah pemrograman visual. Jadi kita sudah tidak punya materi lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, sesi-sesi mendatang. Kita masih punya challenge untuk dikerjakan, dan sampai ketemu lagi pada mata kuliah pemrograman yang lain. Semoga
bisa bermanfaat apa saja yang sudah kita pelajari, dan Anda bisa menikmati proses pembelajaran dengan baik dan bertanggung jawab. Sampai ketemu lagi. Ciao.